Halo guys, selamat datang, selamat mendengarkan di podcast gua. Kali ini gua bakalan kasih tahu nih keselanjutan gua dan keseruan gua buat nge-review buku sejarah yang gua baca akhir-akhir ini nih. Oh ya, buku yang gua baca ini tentangnya itu adalah reformasi dari dalam. Reformasi dari dalam gereja zaman modern. Nah, kalau yang belum pada tahu nih ya, yang pada masih belum tahu apa sih reformasi gereja, oke, gue bakalan kasih tahu nih ke kalian apa itu reformasi gereja. Reformasi gereja ini adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan lahirnya ajaran baru guys di agama Kristiani, yaitu Protestan gitu ya. Oke, kalau udah paham gue bakal lanjut lagi nih ke gimana sih munculnya reformasi gereja ini. Kalau yang belum pada tahu bagaimana reformasi gereja ini muncul, ya oke, gue bakal kasih tahu nih ya, dari buku ini nih udah dijelasin sebenarnya. Jadi pada tahun 1517 ini Martin Luther, di sini gue ngejelasin dulu ya. Martin Luther ini itu tuh seorang pendeta guys ya, yang gak setuju dengan praktik jual beli indulgensi ya namanya. Indulgensi itu bisa disebut jadi surat pengampunan dosa guys. Nah, maka dari itu Martin Luther ini mengemukakan tulisannya yang berisi 95 dalil atau kritikan terhadap ajaran Katolik dalam berbentuk poster guys. Nah, poster ini tuh ditempel di depan pintu sebelah utara gereja Wittenberg di Jerman gitu guys. Oke guys, kejadian tersebut itu terjadi sekitar tanggal 31 Oktober pada tahun 1517 gitu ya. Nah, sejak saat itu juga tuh ya, kejadian itu juga menandai guys dimulainya gerakan reformasi gereja gitu. Oke, di sini nih buku pertama yang akan gue bahas dari buku ini adalah reformasi Protestan guys. Nah, reformasi ini ditokohi oleh tokoh pertama reformasi gereja. Oke, yang gue tadi sebut sebelumnya, tokoh pertama ini adalah Martin Luther. Ya, Martin Luther ini hidup dari 1483 sampai 1546 guys. Nah, kalau belum pada tahu nih, Martin Luther ini awal tuh pemeluk Katolik guys, yang sangat taat gitu. Namun ya pada saat itu tuh dia menentang gereja yang menyimpang. Yang saat itu ya, dia menentang gereja yang menyimpang saat itu. Jadi kalau intinya itu adalah nggak setuju lah dia, seorang Martin Luther ini, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani pada masa itu ya. Akhirnya guys, pada tahun 1521 si Martin Luther ini nih langsung dikucilkan dia dari gereja ya, oke. Dan si Martin Luther ini nih langsung mendirikan sekte Protestan yang dikenal dengan Lutheranisme guys gitu. Oke. Lalu di sini juga dijelaskan nih guys, kalau ada beberapa alasan munculnya reformasi Protestan. Yang pertama alasannya adalah nasionalisme dan bangkitnya negara-negara nasional guys. Maksud nasionalisme di sini itu tumbuhnya kesadaran nation dari sejumlah bangsa di Eropa guys.
Jadi maksud dari nasionalismenya itu tuh kayak menumbuhkan kesadaran nation dari bangsa-bangsa di Eropa guys ya. Lanjut gua kasih tahu nih alasan kedua dari munculnya reformasi Protestan ya. Alasan kedua itu karena ketidakpuasan dan kekacauan di bidang ekonomi. Nah, pada waktu itu guys, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem kapitalisme. Nah, karena ini pula nih guys yang membantu peran bagi lajunya reformasi Lutheran. Ya, dan memunculkan tradisi Anabaptis gitu guys. Oke, alasan ketiga ini adalah kelemahan kepausan. Karena sinyalemen yang memperlihatkan bahwa sejak 1300 suksesi dalam rangka kepausan mencapai ambang kejenuhan guys gitu ya. Jadi sejak 1301 suksesi ini dalam rangka kepausan mencapai ambang kejenuhan guys. Dan alasan terakhir ini atau alasan keempat dari alasan munculnya reformasi adalah keadaan gereja Roma yang sangat memperhatikan guys. Ya seperti terjadinya korupsi atau perjualbelian indulgensi ya kan. Jadi sebagainya lah sehingga muncul akronim guys. Nah itu Radix, Omnium, Malorium, Avarita. Nah itu cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah ya gitu guys ya, mungkin sampai sekarang itu tuh masih kejadian ya kan sih ya, kayak apa ya, selalu mendewakan uang. Nah gitu tuh guys, dia mendewakan uang tanpa melihat sekelilingnya gitu. Nah oke, kita lanjut ke reformasi kedua. Reformasi kedua ini yaitu reformasi Calvinis ya. Ketika Lutheranisme ini atau Protestan terancam krisis ya kan guys, udah nyaris kehilangan daya tariknya. Di sini si Calvin mengambil alih nih guys. Jadi setelah Luther ini merasa daya tariknya sudah kurang dan terancam krisis, di sini Calvin mengambil alih kepemimpinan reformasi di dalam gereja Kristus guys. Oke guys, gue kasih tahu dulu nih, Johannes Calvin ini adalah seorang teolog yang berasal dari Prancis. Beliau ini hidup dari 1509 sampai dengan 1564 guys. Nah dia ini berarti lebih muda lah ya dari Luther, beda 26 tahun, lebih muda 26 tahun. Nah ya. Dan dia ini juga seorang generasi kedua reformis yang dikenal menentang pengaruh Katolik di Eropa. Ya. Ajaran dia ini dianggap sebagai dasar-dasar teologis ke Protestan yang kesebar ke internasional ya, udah ke internasional dan Eropa ya. Jadi kesebar dengan cepat juga ya dia itu sampai ke internasional dan Eropa itu. Dan ajaran-ajaran dia ini tuh kalau belum yang pada tahu, dia ini berbentuk bahasa Latin dan Perancis ya. Jadi Calvin sendiri ini mentafsir kitab suci yang bersifat polemik, terutama melawan Anabaptis dan anti trinitaris ya gitu guys. Oke. Dan yang keempat, ini reformasi dari Anglikan. Oke. Anglikan sendiri nih guys, gimana ya,
sendirinya muncul di Inggris ya sebenarnya pada abad ke-16 melalui politik keagamaan dan merupakan tindakan kebijakan negara guys, gitu guys. Lagi pula tuh geraknya si Inggris ini yang menjauhi Roma dipimpin oleh pemerintah ya demi alasan-alasan yang hanya sedikit berkaitan dengan agama atau iman guys. Nah, oke. Perkembangan dari Anglikanisme ini berjalan seiring dengan alam Protestanisme guys. Namun gak sungguh-sungguh sejalan dengan Protestantisme karena dipandang sebagai suatu fenomena yang kompleks guys gitu. Oke, sampai di terakhir pembahasan review buku gua nih guys, yaitu Reformasi Katolik. Yang ada di buku ini dapat dikatakan sih bahwa reformasi Protestan ini mendorong gereja Katolik untuk bereaksi membela diri ya kan, mengingat dirinya terasa udah terancam, apalagi pengaruh dari Protestan itu kan sangat luas ya, jadi pengaruh Protestan yang sangat luas dan dari sini reformasi Protestan tuh mendorong gereja Katolik untuk bereaksi membela diri guys. Nah dan pengaruh dari Protestan ini juga sangat mendalam kan guys. Jadi dia tuh mencakup politik ya, ekonomi, sangat mendalam juga, mencakup keagamaan dan kebudayaan gitu guys. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa gue kasih tahu ke kalian apa yang gue baca dari buku ini, review buku yang gue baca dari buku ini. Kalau emang ada kurangnya gue minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga setelah mendengarkan podcast gue ini kalian semua menambah wawasan ilmu sejarah tentang reformasi dari dalam gereja pada zaman modern guys. Oke, thank you.